Di sini saya akan menjelaskan bahwa ternyata tugas dan tanggung jawab seorang manusia sangatlah besar. Bahkan jika dihitung-hitung segala kebutuhannya bisa mencapai miliaran rupiah. Untuk itu, bagaimana penjelasannya? Silahkan tonton sampai selesai. Manusia dilahirkan menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Seorang pemimpin dialah orang yang mampu untuk mengemban amanah sebaik mungkin. Maka dari itu, manusia memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun menjaga serta memelihara apa yang ada di muka bumi agar terciptanya sebuah kesejahteraan. Dalam kitab suci Al-Quran pun juga sudah diterangkan bahwa secara fitrah sesungguhnya manusia diciptakan menjadi khalifah fil ardh. Begitu besarnya tanggung jawab yang harus kita pikul menjadi manusia. Jika kita merenungi tanggung jawab yang melekat pada diri kita, sangatlah banyak sekali segala kebutuhan yang harus kita cukupi. Mulai dari kebutuhan makan setiap hari, pakaian, tagihan rumah, dan segala kebutuhan pribadinya. Semua harus tercukupi dengan baik, bukan hanya kebutuhan pribadi saja, karena manusia ini adalah makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain. Maka kebutuhan saudara-saudara di sekeliling kita pun juga menjadi tanggung jawab kita selaku manusia yang diutus menjadi pemimpin. Mulai dari orang tua kita, adik kita, saudara kita, itu semua bagian dari kewajiban bagi kita. Jika kita hanya memikirkan diri sendiri saja, maka gugurlah kita menjadi seorang pemimpin. Tidak sampai pada orang tua kita atau saudara kita saja. Istri kita serta keluarga istri kita yaitu mertua pun juga menjadi tanggung jawab bagi kita. Sangat berdosa sekali jika kita makan enak namun mertua kita kelaparan dan dibiarkan begitu saja. Tidak hanya selesai di situ saja, 40 rumah yang ada di sekeliling kita menjadi tanggung jawab juga. Jika di antara 40 rumah itu ada yang kelaparan karena belum makan, maka akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa nanti di akhirat kelak segala sesuatu dan segala perbuatan saat ini semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berpikir tentang agama, ternyata agama Islam ini menuntut seorang muslim untuk menjadi orang kaya. Dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa berjuanglah dengan hartamu dan jiwamu. Karena itu umat Islam selalu dianjurkan untuk sedekah, sedekah dan sedekah. Maka sedekahlah yang banyak serta iringi dengan keikhlasannya di dalamnya. Dalam syariat Islam, zakat ditentukan minimal 2,5% dari harta yang kita miliki. Itu batas minimal. Namun pertanyaannya, kita mau menjadi muslim minimal atau muslim maksimal? Dan sedekah itu adalah cara untuk menjadi muslim yang maksimal. Diceritakan bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah,
ketika sampai di perbatasan beliau dihentikan oleh seseorang. Di situ Abdurrahman bin Auf diberikan persyaratan oleh orang tersebut. Jika dia ingin masuk ke Madinah, maka dia harus meninggalkan semua harta yang dia miliki. Lalu Abdurrahman bin Auf menceritakan ini kepada sang istri. Disitulah ujian suami dan istri, mau mengikuti suami dengan meninggalkan semua harta bendanya demi tegaknya syahadat, atau lebih memilih harta benda dibandingkan suaminya. Ternyata istri beliau lebih memilih harta dan tidak ikut bersama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pergi meninggalkan istrinya demi tegaknya syariat bersama Rasulullah tanpa berbekalan apapun. Yang dia bawa hanyalah pakaian yang dia pakai saat itu saja. Dan ternyata ketika dia sampai di Madinah, Rasul mengenalkan dia kepada saudagar kaya, seorang pengusaha sukses. Di situ pengusaha tersebut menawarkan untuk bermitra bersama Abdurrahman bin Auf, serta menawarkan istri dan rumah. Namun Abdurrahman bin Auf menolak tawaran tersebut dan hanya meminta untuk memberi tahu di manakah letak pasar. Ternyata tidak sampai 2 tahun, Abdurrahman bin Auf sudah memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan lebih dari harta yang dia tinggalkan sebelumnya. Cerita Abdurrahman bin Auf memberikan sebuah ibroh atau pembelajaran kepada kita, bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu demi tegaknya syariat, maka Allah tidak akan diam dan pasti memberikan jalan yang lebih baik dan menggantikan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dan perlu diketahui juga bahwa kekayaan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf ini semata-mata hanya untuk ditermakan kepada Islam demi tegaknya ajaran tauhid. Hemat saya, keteladanan Abdurrahman bin Auf ini harus diimplementasikan oleh umat Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk mendermakan hartanya di jalan Allah, yang salah satunya yaitu bersedekah. Artinya, Islam memberikan arahan untuk kita agar menjadi kaya, agar mampu menolong sesama. Dengan menjadi kaya, di sini umat Islam akan mampu menerapkan konsep ta'awun dalam artian tolong menolong. Efeknya dari kesenjangan ekonomi akan mampu terselesaikan dan keadilan sosial serta ekonomi akan mampu ditegakkan. Ya udah, daripada bingung, saya sarankan dari sekarang kita bangun dari tidur panjang, bangun dari mimpi, fokus menetap masa depan, fokus menjadi orang kaya. Tapi ingat, dalam harta kita terdapat harta orang lain. Kalau di dalam Islam ada perintah untuk mengeluarkan zakat, dalam bernegara pun ada keharusan membayar pajak. Mulai dari sekarang saya ucapkan semangat untuk menjadi orang kaya. Itu saja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Semoga kita semua yang mendengarkan video ini menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat nanti. Menjadi orang kaya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana ucapan orang bijak, sebaik-baiknya manusia dialah yang bermanfaat untuk orang lain. Teruslah menebar kebaikan dimanapun engkau berada.
bersikap ramah kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Karena orang yang beriman dibuktikan dengan sikap ramahnya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang kaya.